Hai guys, jadi ini kita mau mulai podcast pertama kita di hari Jumat yang penuh berkah. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya tuh lagi di luar tuh kan kita nggak bebas ya guys ya, mau ngomong gitu ya kan. Jadi kita memerlukan teman. Jadi aku mau ngundang salah satu teman aku, teman online aku. Dia jauh banget. Dia di daerah timur sana, sedangkan aku di daerah Indonesia Barat, dan dia udah berhadir guys. Kita gabungkan dulu ya. Nah, pengulangan. Hai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya Ye, sehat aku kan? ye. Di sana lagi musim hujan nggak? Bukan lagi musim patah hati. Oh, sakit banget rasanya. By the way, aku lagi pakai ini loh, kayak bendo gitu. Filternya tuh ada bendo gitu di atas kepala. Hmm, aku nggak tahu gimana caranya pakai kayak gitu. Nggak apa-apa, pakai kacamata aja. Jadi kita saling melengkapi. Kalau kayak gini, Itu mah nggak kelihatan. nggak kelihatan ya? Hitam. Ah, gini aja deh. Ya, gitu aja. Jadi kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas awal mula kita kenalan. Terus gimana pendapat kita satu sama lain tentang kita gitu. Seru nggak? Siapa yang duluan nih? Sila deh nanya ke kakak. Silakan, silakan. Awal mula kita kenalan itu dari radio ya, ketika kakak menjadi MC di salah satu acara yang radio itu, acaranya itu Sila panitianya ya kan? Mm-mm. Nah, itu coba diceritain gimana pengalaman kakak menjadi MC pada saat itu. Jujur sih aku belum pernah jadi MC ya sebelumnya. Emang pengen juga sih. Pernah apa ya? Pengen lah gitu, pengen banget sih bisa ngerasain jadi MC gitu karena eh, sesuai juga dengan apa ya jurusan kuliah aku gitu. Biasanya kalau anak ilmu komunikasi tuh sering banget dipakai public speakingnya kan, disuruh Hmm. jadi pembicara, pidato yang kayak gitu-gitu. Pokoknya tampil lah di muka umum. Nah, sedangkan aku tuh jarang gitu ya tampil di muka umum kayak gitu. Maksudnya tampil secara langsung gitu, apalagi depan orang banyak. Palingan kalaupun tampil tuh ya lomba, selain lomba tuh jarang gitu. Pernah sih sekali dua kali. Ya itu karena jarang itu jadinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nggak bisa dibilang nggak berpengalaman. Makanya pas Mm-mm. kemarin degan juga kan kalau pas disuruh jadi MC itu makanya minta apa namanya persiapannya dua min hamin dua ya kalau nggak salah tuh kayak rondonnya apa Iya. segala macam persiapannya perlu juga gladi-gladi segala macam meskipun kalau kata orang MC sih tinggal ngomong aja tinggal mempersilakan acara demi acara tinggal masuk ngomongnya juga nggak banyak tapi tetap aja kalau udah ada rasa kayak deg-degan atau rasa gugup ragu-ragu gitu bisa membuyarkan sih meskipun udah ada pegangan, udah ada catatan, udah ada hafalan. Kadang kalau udah down duluan ya bisa bikin buyar. Makanya kalau orang mau tampil itu yang paling pertama dipersiapkan atau yang paling pertama dikalahkan dari dirinya itu ya mental sih, nggak cuma materi atau apa yang mau disampaikan itu.
Benar-benar. Tapi jujur waktu itu kakak deg-degan gak sih waktu ngejalaninnya? Apalagi kan berdua gitu. Nggak ada latihannya juga gitu. Ada latihannya pas malamnya, cuman Oh ada ya? ada latihan ya sekali dua kali lah gitu, pemanasan kayak gitu-gitu. Jadi ada apa namanya kayak bincang-bincang diskusi-diskusi sedikit gitu. Bagusnya bagusnya besok kayak gimana gitu kan. Karena kan Mm-mm. kemarin juga tuh MC itu karena berdua, terus karena nggak latihannya juga nggak maksimal, jadi banyak ada yang kayak tabrakan, ada yang nggak nyambung, ada yang ya mungkin pengaruh sinyal juga ya karena kan online. Delay juga ya kan? Iya. Nah, pertama kali kakak tuh tahu sila itu pendapat kakak tentang sila tuh gimana sih? Hmm, aku tahu Sheila itu pertama kali dengar suaranya itu aku jujur-jujur aja ya aku kira Sheila itu udah tante gitu. Aku dengar suaranya tuh udah tante-tante kayaknya udah kayak umur 35-an gitu. Pas Eh aku tapi uh, orang malah bilang suara Sila tuh imut kayak suara anak kecil gitu katanya. enggak, tapi di bayangan aku, di pendengaran aku tuh aku dengarnya Sheila tuh udah tua gitu suaranya. Makanya aku waktu itu sempat nanya juga kan, ini Sheila ini umurnya Mm-mm. berapa sih? Aku tanya, kakak, mbak, ibu atau gimana gitu. Katanya masih tuaan aku. Kalau aku kan jadinya ngerasa masa iya sih, tapi suaranya kok gitu ya. Ya emang suaranya serak katanya. Serak-serak Mm-mm. berat gitu. Tapi yang suara serak berat gitu enak didengar katanya. Iya. Kayaknya aku tidak memiliki suara serak gitu ya. Iya. Nah terus setelah kakak dengar suara Sila, terus apa lagi? Hmm, dari ininya juga sih waktu itu lewat chat-chat gitu kan pas apa namanya pas lagi MC itu juga aku ngerasa Sheila orangnya disiplin ya disiplin sama waktu gitu. Hmm, tapi nyambung nggak sih ketika kakak tuh ngobrol sama Sila? Soalnya kan Sila tuh bukan orang yang banyak ngobrol. Kadang kayak mungkin harus menyesuaikan dulu gitu. Karena nggak nyambung. Hmm, enggak sih, biasa aja sih kalau soal itu. Biasa aja ya. Ya, Kalau pertama kali Sila lihat kakak tuh kakak orangnya tuh lucu. Terus kakak tuh banyak banget ngomongnya. Ada aja yang diobrolin gitu. masa Iya, bener. Pokoknya orang kalau di udah sini hmm? bilangnya aku pendiam loh. Kalau di Orang di sini bilangnya aku pendiam, nggak asik dan sedikit ngomong. ya karena mereka tidak tidak sesirkel sama kakak. Kalau kita kan sesirkel, jadinya nyambung gitu. Kalau aku bukan itunya sih kayaknya. Kalau aku tuh dari dulu emang kalau ngobrol lewat HP atau lewat di balik kamera aku tuh lebih enjoy, lebih kayak aslinya aku tuh keluar, lebih bisa jadi diri aku sendiri ketika di balik kamera. Kalau misalkan ketemu orang langsung, aku kan introvert kan, Hmm. apa golongannya. Jadi kadang kalau ketemu orangnya langsung, sekalipun orangnya asik, kadang ngerasa gelisah gitu, ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Lebih suka bicara lewat HP sih akunya. Makanya dulu Hmm. tuh kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lomba di luar kota terus ketemu sama teman-teman yang kenal di sosmed, terus yang udah pernah teleponan juga, udah pernah ngobrol-ngobrol banyak juga ketika ketemu langsung tuh mereka pada aneh gitu. Ini Afifa ya? Kok pendiam sih? Perasaan di HP orangnya cerewet. Nemuin komentar kayak gitu. Di HP orangnya cerewet, cerocos, banyak ngomong, tapi pas ketemu langsung diem banget. Mungkin karena pembahasannya itu udah habis, udah diobrolin di melalui HP gitu. Ya, Kan mungkin ya. banyak tuh yang gitu. Heeh. Udah nggak ada bahan gitu, nggak tahu mau ngomong apa Mm-mm. ya udah sih. Iya bener. Tapi kalau Sila sendiri awalnya Sila tuh mengira Sila tuh ekstrovert.
Tapi semakin Sila dewasa kok kayaknya introvert gitu. Tapi Sila mudah bergaul sama orang, senang bergaul juga gitu. Jadi Sila menyimpulkan bahwa Sila ini adalah ambivert. Jadi dua-dua. Berada di Oh, tengah-tengah. pernah baca suatu penelitian katanya ya, konon katanya ya, namanya juga orang ngelakuin penelitian ya. Mm-mm. Ambivert itu katanya nggak ada, karena pasti ada yang dominan gitu, dominannya ekstro kah atau intro gitu. Hmm. Em, atau dalam artian kita tuh aslinya kita tuh punya sisi aslinya gitu, misalkan eh, kita aslinya intro gitu, tapi ketika ketemu sama orang kita tuh harus berusaha menjadi ekstro, jadi kita tuh seolah kayak pakai topeng gitu kan, topeng Hmm. untuk menutupi aslinya kita tuh kayak gimana. Jadi bisa kukatakan mungkin yang satunya itu hanya sebatas actingnya kita saja atau diri palsunya kita aja gitu, aslinya Hmm. kita sebaliknya gitu kan. Kayak misalkan Hmm. nih, banyak kan kita temuin kayak public figure gitu. Dia tuh kalau di depan kamera atau lagi ngobrol atau di atas panggung gitu kan, banyak Hmm. ngomong, pintar ngomong, public speakingnya bagus, tapi ternyata pengakuan mereka kalau diajak podcast apa segala macam, mereka ngakunya introvert. Tapi apa ya, kita nilai introvertnya dia tuh dari mana? Kita kan nggak tahu ya kebiasaan mereka di belakang kamera tuh gimana. Karena kan biasanya yang ditampilkan di kamera itu nggak selalu sesuai dengan eh, kehidupan kepribadian mereka aslinya tuh kayak gimana. Hmm. Ya benar. Makanya yang aku bilang itu, kalau misalkan aku di kamera, aku tuh lebih bisa menjadi diri aku sendiri, tapi kalau di balik kamera aku justru lebih em, menyembunyikan keaslian apa keaslian aku, emang aku palsu gitu. Ternyata aku lebih kayak banyak malu-malunya, banyak minderannya. Padahal aku sebenarnya kesel juga sih, kenapa sih aku harus minderan, ngapain, kenapa sih aku harus malu gitu kan. Hmm. Tapi ya, entahlah, aku masih mengendalikan hal itu sih. Hmm. Kalau Sila sih orangnya bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya di kalangan rame, ya udah gitu, nggak mau open kanan kiri. Misalnya dengan pakaian kita atau dengan cara jalan kita, ya udah gitu. Kalau Sila sih gitu, pede aja. Iya. Tapi ya semenjak, ya mungkin Sila ini salah satu orang yang introvert mungkin ya. Mm-mm. Ya, itulah. Berarti kita sama-sama introvert. Iya, introvert kita. Karena ciri-ciri orang introvert itu biasanya suka apa namanya, menyendiri, suka menyibukkan dirinya dengan apa? Menyibukkan diri dengan sesuatu hal yang apa ya? Sifatnya jauh dari keramaian, nggak suka kebisingan, lebih suka tenang, lebih suka hening, lebih suka me time, waktunya Hmm, untuk diri sendiri banyak. Kalau ketemu orang tuh lebih suka capek, lebih suka banyak banyak lelahnya lah kalau ketemu banyak orang, ketimbang kalau lagi sendiri tuh kayak ngerasa energinya di charge. bener. Tapi ngomongin me time nih. Silakan kalau di dunia nyata nih, di dunia darat nih, Sila tuh banyak teman, tapi teman yang bisa dikatakan benar-benar teman itu nggak ada. Terus apalagi kita nggak bisa bawa kendaraan. Nah, gimana caranya kita mau me time gitu? Me time-ku, Kalau me time versi kalau kakak tuh gimana? kalau me time aku sih nggak harus keluar rumah sih, tapi emang kalau kalau bisa sih pengennya tuh keluar keluar rumah ya, maksudnya kayak di laut, di pantai, di Hmm, apa namanya, di taman, di pegunungan, pengennya sih kayak gitu ya. Tapi karena kondisi kita yang susah banget kemana-mana kalau nggak ada pendamping ya kan, apalagi ke hmm, tempat-tempat yang eh sulit dijangkau. Jadinya me time versi aku tuh lebih ke dengerin lagu, diam di kamar, dengerin apa? Dengerin novel ya bahasanya, ya nggak baca novel. ya, Heeh, Terus perawatan diri sih kayak misalkan luluran kayak skincarean gitu. Terus heeh. halu juga. Terus kadang halu tuh menurut aku tuh bukan sesuatu hal yang negatif, tapi mungkin negatif juga kalau berlebihan ya, segala sesuatunya kalau berlebihan ya emang negatif sih. Cuman kalau aku tuh menurut aku halu itu penting juga sih buat aku, karena dari halu itu bisa nemu ide, bisa nemu imajinasi, bisa
menghasilkan karya juga, bisa mengasah kreativitasku juga. Dan kalau halu tuh aku bisa memikirkan apa aja tanpa takut A, B, C, tanpa takut dihalangi, tanpa harus dibatasi, tanpa harus dikekang, dikungkung, dihalangi untuk berekspresi tuh lebih suka halu aja sih. Apalagi kalau misalkan di kehidupan yang sebenarnya susah banget kita gapai ya. Aduh Mm-mm. pengen makan bakso deh tapi nggak ada duit, ya udah deh halu aja Ya, deh halu. kalau halu makanan tuh menyakitkan, tahu nggak sih? Ya itu. Oh iya, termasuk juga kayak makan sesuatu yang kita pengenin itu menurut aku itu salah satu me time juga sih. Misalkan udah pengen banget kan, Mm-mm. ih pengen banget deh makan geprek, pengen banget deh makan A, B, C. Udah lama pengen makan itu tapi belum kesampaian. Tapi kalau emang lagi pengen me time, pengen kasih penghargaan, appreciate, reward buat diri sendiri, aku rasa itu juga perlu sih, kayak misalkan ngebeliin makanan buat atau belanja apa gitu buat diri sendiri, apalagi kalau misalkan udah kita mencapai suatu suatu pencapaian dalam diri kita tuh, aku rasa itu perlu sih kayak ngasih penghargaan buat diri sendiri supaya kita tuh Benar. besok-besoknya lebih semangat lagi gitu untuk menggapai apapun itu dalam hidup kita. Ya, jadi kita kayak seperti menikmati hasil yang telah kita perjuangkan selama ini, gitu kan? Hmm, Benar menikmati sih. hasil. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Sila tuh kan nggak bisa keluar, misal nggak ada teman untuk jalan-jalan. Jadi Sila ya pesen online gitu, kayak Gojek gitu. Jadi beli makanan yang Sila mau, walaupun banyak habis uang ya nggak apa-apa. Yang penting udah ternikmati, udah kenyang aja dulu gitu, udah happy Ya, sebentar ya, gitu. ya, setuju. Karena aku tipikalnya aku lebih kayak mikirin ngapain aku tahan-tahan duit, tak siapa tahu besok aku udah nggak hidup lagi di dunia ini, terus aku jadi arwah penasaran dong. Penasaran Benar-benar. gara-gara satu keinginannya nggak kesampaian gitu. Karena kan biasa nggak jarang ya kita dengar ada orang tuh tahan dulu deh makan ini, tahan dulu deh beli ini, soalnya duit juga cuma segini, masih ada hal yang lebih penting, yang lebih perlu kita beli apa segala macam. Menurutku kalau misalkan bisa kita sisihkan dikit ya nggak apa-apa sih, beli aja gitu. Kembali lagi kayak aku bilang tadi, kita kan nggak tahu umur ya. Kali aja 1 detik kemudian kita mati, kita nggak tahu kan. Iya Jadi benar. penasaran deh. Tapi ya kembali lagi ke dengar novel gitu. Dengar novel tuh memang kecanduan banget sih. Tapi Sila tuh kalau udah nonton itu udah susah untuk baca novel lagi. Jadi udah keasikan nonton akhirnya udah nggak tertarik sama novel gitu. Padahal Oh, novel itu, hmm? kalau aku novel itu sampai sekarang masih suka baca novel, cuman genrenya ganti-ganti. Kalau Hmm. misalkan bosan sama tema romance, friends, fantasy, yang kayak gitu-gitu, aku ganti-ganti. Makanya sekarang lagi suka baca novel kriminal-kriminal yang ada pembunuhan-pembunuhannya gitu. Meskipun ada ngeri juga sih, kadang kebawa mimpi juga gitu. Kadang ngerasa cemas sendiri kan kalau misalkan habis baca novel apa gitu yang ada psikopat-psikopatnya gitu kan. Kalau dengar suara apa gitu, suara tikus kah atau suara apa gitu, krek. Nah, aku langsung ngerasa ada siapa ya di situ ya. Kita kan kita Bener. nggak ngeliat ya. Mm-mm. Tapi Sila baru aja selesai, nggak baru sih, beberapa bulan yang lalu selesai baca buku novel dari Terelie dengan judul Janji. Itu favorit Sila setelah Apa? Tentang Kamu. Janji. Oh, Janji. Belum, Oh, aku itu belum baca. keren banget. Belum Udah baca. loh, tentang Bahar. Oh, belum ya? Belum baca. Oh, kakak, Aku Terelia itu baru baca hafalan sholat Delisa, Mm-mm. baru baca Moga Bunda Disayang Allah, terus baru baca juga Sang Penandai, Mm-mm. terus apa lagi ya? Terakhir yang aku baca Terelia itu Rindu, yang dia ke Hmm, ke Mekah Haji. yang Heeh. perjalanan di kapal. Wih, itu seru banget sih. Aku paling suka cerita-cerita eh, yang kayak gitu. Maksudnya kayak kayak di perjalanan gitu loh ininya latarnya.
Jadi Iya. karena aku juga emang orangnya suka jalan-jalan kan. Mm-mm. Menurut aku setiap perjalanan itu selalu ada kisah gitu. Iya, makanya kan kita tuh disuruh berjalan biar kita tahu seberapa luas bumi ini gitu. Iya, pengen banget sih bisa keliling dunia. Terus memang full apa ya, novel Rindu itu sangat menginspirasi, apalagi dari ceritanya Ambo Uleng. Di situ kan banyak banget teka-teki di situ kan, pertanyaan-pertanyaan kan. Dan pertanyaan yang Benar. terakhir tentang Ambo Uleng kan. Nah, akhirnya Hmm. dia kembali bertemu dengan jodoh yang selama ini dia Iya. cintai. Banyak loh hal-hal yang baru aku tahu di novel itu, salah satunya kayak misalkan perjalanan haji zaman dulu tuh aku baru tahu kalau sampai berbulan-bulan kayak gitu. Sekarang kan Mm-mm. orang kalau pergi haji kan nggak sampai berbulan-bulan ya, naik pesawat juga. Ternyata orang zaman dulu tuh kalau naik haji tuh naik kapal, udah gitu singgah di mana di mana di mana. Ya, eh, Apa namanya, perjalanannya itu sampai berbulan-bulan gitu. Bahkan yang misalkan di ceritanya itu yang baru aja berangkat dalam kondisi hamil, balik-balik udah melahirkan itu. bener. Terus kalau misalnya meninggal di tengah perjalanan, ya udah langsung dilempar aja ke laut gitu kan. Ya itu aku sempat kayak speechless, kayak masa iya sih ada mayat dikubur di tengah samudra kayak gitu, gimana cara, maksudnya kayak nggak masuk nalar aku aja gitu loh. Masa Mm-mm. ya mayatnya ditenggelamin gitu kan, Mm. maksudnya gimana kita mau ziarahi, gimana kita mau mengunjungi makamnya gitu kalau di tengah laut kayak gitu gitu loh. Ih, Iya. aku nggak bisa. Memang itu katanya udah apa ya, salah satu cara pemakaman pemakaman apa Dalam sih? kapal. Kayak gitu. Mm-mm. Benar-benar. Jadi Sila tuh udah baca yang novel Terelie itu yang Keluarga Nusantara. Si Anak Badai itu bagus juga loh. Jadi Sila kayak kepingin hidup di dalam perkampungan yang di bawahnya itu adalah laut gitu. Iya, aku suka itu cerita-cerita yang kayak gitu. Nanti Ja- rekomendasikan ya kalau misalkan ada cerita-cerita yang ceritanya di laut. Ini kayak Mm-mm. Terelie yang Penanda itu juga ceritanya di laut itu. Seru juga sih. Oh, iya. Nanti deh jadi list untuk dibaca. Pokoknya kakak harus segera baca buku Janji sih dari Terelie. Kakak bakal jatuh cinta sama tokoh utamanya. Janji itu bukan bukan cerita berseri kan? Bukan. Soalnya aku menghindari cerita berseri sih untuk saat ini, karena aku kalau udah suka sama, udah tenggelam sama novel tuh kadang nggak mau apa ya, nggak mau berhenti. Apalagi kayak Mm-mm. cerita paralel paralel itu loh, yang bumi, bulan, matahari, bintang, Oh, benar, segala benar. macam, sampai edisi yang sekarang terbaru terbaru apa sekarang tuh? Atau apa sih yang terbaru tuh? Itu aku Mm. sengaja nggak mau baca dulu karena itu asli serinya udah panjang banget. Aku takut misalkan udah keasikan baca novel ya, udah lupa Mm-mm. makan, lupa mandi, lupa segala macam, lupa dunia dah. Kadang Tapi Sila nggak, HP HP pun tuh dimatikan gitu, nggak peduli gitu, ada notif-notif apa, udah ada, pokoknya udah lupa dunia dah kalau misalkan udah tenggelam sama novel. sama. Sila sengaja matiin tuh biar nggak masuk notifikasi. Tapi satu yang Sila nggak lupa kalau lagi baca novel. Tahu nggak Apa apa? sholat, Bukan. apa dong? Makan lah. Ih, aku tuh makanya badannya kurus banget kan. Banyak yang bilang, "Ih, Afifah kurusan, kurusan, bla 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 segala macam." Aku tuh jarang makan gara-gara pokoknya kalau udah baca novel tuh udah lupa lupa itu lah. Padahal Lupa apa ya? segalanya ya. Kan baca novel tuh jadi lupa lupa segalanya, lupa dunia. Benar-benar. Jadi kita tuh seakan lagi kayak ada di novel tersebut, kita terbawa gitu. Ya bagusnya tuh, hebatnya orang, bagusnya seorang penulis itu dia, menurut aku ya, penulis Mm-mm. yang hebat itu dia bisa membuat pembacanya masuk ke dalam ceritanya. Jadi Benar. larut gitu kan. Karena banyak Mm-mm. juga penulis, banyak juga novelis, cerpenis, dia asal nulis-nulis aja gitu. Tapi kita tuh belum apa-apa, belum baru berapa paragraf kita udah kayak bosan aja sih ngebacanya kan. Jadi Mm-mm. hambar gitu, nggak ada sensasinya, nggak ada kesannya, nggak ada. Aku ngomong-ngomong kayak gini berasa aku penulis profesional. Padahal aku juga masih Amin. banyak masih Amin banyak loh. kekurangannya gitu. Tapi
itu menurut aku gitu, dan aku berusaha buat bisa menjadi seorang penulis seperti itu, Iya, yang bisa buat pembacanya tuh larut dalam ceritanya, bisa buat pembacanya itu seolah-olah ada di dalam ceritanya, bahkan bisa membuat pembacanya itu seolah-olah menjadi tokohnya. Aku tuh kalau misalkan udah senang sama novelnya, aku ngerasa aku nih yang jadi tokohnya nih. mm-mm. Benar, benar, Kayak benar. di cerita melati lagi, Moga Bunda Disayang Allah itu kan ada yang namanya Melati ya, yang si kecil itu, aku Mm-mm. ngerasa aku loh yang jadi melatinya. Itu kayak Sila loh. Sila kan baca buku Terelie judulnya Janji. Jadi Sila tuh kepingin punya suami tuh yang kayak memang kayak pemeran utamanya. Dia tuh pekerja keras, orangnya bertanggung jawab, terus tuh jujur lagi. Pokoknya Oh, ini kode sampai itu kode Sila susah move on. Oh ya, ini kode-kode kode. guys. Jadi Sheila itu ciri-ciri tipe apa sih, ciri-ciri lagi. Ciri-ciri suami idamannya itu seperti itu, guys. Seperti yang ada di novel Janji Terelie. Iya, benar. Jadi laki-laki itu jangan mudah menyerah. Laki-laki itu harus tahan banting pokoknya. Kerja keras. Apalagi kalau dibanting sama istrinya ya. Eh, Kak Viva tahu nggak? Ini sunsetnya tuh bagus banget loh. Ah, Sunset di sini tuh bagus. sayangnya aku tidak bisa melihat keindahan sunsetnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi sunsetnya tuh emang, bukan indah kali. Tapi tidak seindah dia. Yes. Yes. Jadi kalau kayak novel Terelie kan ada judulnya tuh Rembulan Tenggelam di Wajahmu gitu. Nanti Oh, aku iya bikin aja benar. sunset tenggelam di wajahmu. Hmm. Pokoknya Sila tuh sampai gimana ya? Sampai nyari di TikTok tentang komentar-komentar orang terhadap buku Terelie dengan judul Janji itu. Memang, pokoknya gamuan banget deh. Itu yang terbaru ya novelnya. Itu tahun berapa sih Enggak, terbitnya? novel lama itu. Oh, Mm-mm. rencana aku mau baca Terelie yang ini sih, tentang kamu itu katanya. Itu bagus sekali. Katanya itu ceritanya di Sumbawa ya nggak sih? Iya benar-benar di Sumbawa episode Aku pertama. mau baca yang itu sih, tapi aku habisin dulu cerita hororku yang ini. Iya, tapi Sila cerita horor nggak akan mau baca. Kenapa, baca aja sekali-sekali kan nggak apa-apa. Nggak mau. Kemarin aku juga sebelum beralih ke horor tuh sempat baca cerita silat sih. Aku kan paling anti ya sama cerita horor, cerita silat. Pokoknya cerita-cerita kayak pembantaian gitu aku sebenarnya takut. Cuman karena bosan juga kan baca romance mulu, tentang Mm-mm. persahabatan terus, yang kayak gitu-gitu bosan kan. Jadi aku cari Mm-mm. yang lain. Ya udahlah baca novel. Pengennya sih menjelajahi semua genre novel gitu. Kali aja besok-besok aku juga bisa bikin novel horor, Aduh. novel silat, novel apa gitu kan. Heeh. Banyak sih, ini Tapi numpuk banget bersyukur, sih novel di laptopku ini. ya, bersyukur banget sih kita punya sarana untuk bisa baca novel. Salah satunya punya aplikasi khususnya dan juga punya grup WA-nya. Jadi kita tuh nggak perlu beli. Kita bisa hanya mendengar aja gitu kan. Memudahkan Tapi kita seorang disabilitas. Mm-mm. ya kalau misalkan aku ingat pas zaman-zaman aku dulu belum punya HP Android kan, tahun Mm-mm. 2015 masih 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 ngandalin HP Center doang Mm-mm. sama HP 63 Symbian yang itu. Mm-mm. Terus sama laptop juga kan, laptop kan baru beli tahun 2015 itu. Jadi kalau mau nambah bahan bacaan tuh cuma ngandalin di Google, ngandalin di Facebook gitu kan. Belum ada Mm-mm. platform penulisan kayak sekarang, udah ada Wattpad, ada Noveltoon, ada GoNovel, Oh, Vizo. benar. Apa ya, Tapi, referensi kita baca novel tuh lebih luas. Makanya mhm, waktu aku kan sebenarnya penulis tuh dari dulu ya kan, mhm, dari kecil sih, dari SD mungkin aku suka nulis. Cuman karena sarana kurang, referensi kurang. Eh, punya laptop aja kan 2015 tuh pas SMP kelas 3. Semenjak itu aku mulai nulis lagi. Cuman tulisan aku tuh kayak asli alay banget deh. Mungkin sampai sekarang juga tulisan aku alay ya. Sampai sekarang mungkin tapi percayalah zaman aku
masih SMP, SMA tuh tulisanku lebih alay lagi gitu. Makanya waktu lomba cerpen di Mataram itu, jurinya tuh sampai bilang gitu, kamu nggak pernah baca novel ini, novel Terelie, novel apa? Terelie, apa ya? Terus novelnya Asma Nadia, bilang Asma Nadia siapa ya? Kok aku nggak kenal, dengar namanya aja bang. Karena nggak ada gitu, nggak ada referensi. Mau kita baca braille-nya pun, bayangin Al-Quran aja yang 30 juz, kalau dibrailkan jadi 30 jilid buku dan tebalnya minta ampun, kardusnya aja udah segimana gitu. Iya. Apalagi novel yang mau dibrailkan tuh sangat-sangat, selain menyita waktu, menyita ruang, tempat, itu sangat boros sih kalau dijadikan braille menurutku. Makanya pas ada apa namanya, kayak Android gini, ada teknologi kayak gini, kita lebih terbantu lah ya untuk membaca, apa namanya, menambah bahan bacaan. Cuman mungkin masih banyak bahan bacaan yang nggak akses ya, masih kayak nggak terdetek sama si talkback-nya gitu kan. Biasalah kayak Salah ada PDF. satunya Wattpad gitu kan. Ya, nggak cuma, maksudnya ini kita nggak cuma ngebahas novel aja gitu, kayak referensi-referensi buat kuliahan kan, Oh iya kayak benar. jurnal-jurnal gitu banyak ya yang kebaca. Skripsi itu masih banyak yang kebaca, yang nggak kebaca. Kayak kemarin pas aku skripsian tuh juga lumayan ribet sih, ribet banget sebenarnya. Nah, kalau udah ngomongin skripsi ini pasti banyak banget yang ingin ditanyain. Tapi berhubung di sini udah mau maghrib, kayak kita harus mengakhiri podcast kita pertama ini. Jadi kita sambung ke episode kedua nanti. Jadi pembahasannya tentang skripsi nanti ya. Siap-siap Anda ya. Deg-degan lo kalau bahas-bahas skripsi, aku takut. Aku malu. Oke, Kak Afifah, makasih banyak udah berhadir di sore hari ini. Di sini masih sore, kalau di sana udah malam ya. Udah Isya malah. Jadi untuk teman-teman, masih ada satu orang yang setia, semoga nanti di YouTube banyak yang nonton ya. Amin. Nanti aku naikin ke YouTube sama Spotify. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya semuanya. Dan kita akhiri. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.